Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tu. Hai semuanya sahabat online family Makcik. Apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat semuanya. Sehat selalu. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin. Guys, bahasa Indonesia memang sangat viral, sangat mudah untuk dipahami. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan orang-orang yang dari mancanegara, dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka akan sangat mudah dalam mempelajari bahasa Indonesia ya. Bahkan banyak juga orang bule-bule ini sebelum datang ke Indonesia pun sudah mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia ini pun sudah banyak digunakan di setiap negara di luar sana sebagai mata pelajaran di setiap universitinya ya guys ya. Tapi berbeda dengan Malaysia. Di Malaysia ini banyak anak-anak kecil yang mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari, tetapi orang tua mereka malah meresahkan ataupun merasa resah karena anak-anaknya banyak menggunakan bahasa Indonesia ya guys ya. Begitu sangat kuat daya tarik bahasa Indonesia ini, sehingga banyak anak-anak di Malaysia ini yang menggunakan bahasa Indonesia walaupun mereka tidak memiliki keturunan darah Indonesia. Kalau makcik kan ada darah keturunan Indonesia, dan otomatis anak makcik pun ada menggunakan bahasa Indonesia. Itu nggak apa-apa ya guys ya, karena makcik pun akan mengajarkan bahasa Indonesia juga pada anak makcik, dan terserah pada dia ingin menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Nanti kalau sudah besar dia pandai-pandailah memilih bahasa mana yang akan dia gunakan gitu ya. Yang penting bahasa daripada mamanya sendiri, dari negara mamanya sendiri dia tahu gitu ya guys ya. Kali ini kita akan melihat kok pakai bahasa Indonesia, anak-anak Malaysia nyaman menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari ya. Mari kita saksikan sama-sama berita ini, bagaimana anak-anak Malaysia menggunakan bahasa Indonesia yang membuat orang tuanya merasa resah. Mari kita saksikan sama-sama. Let's go. Ini dia. Sering merendahkan Indonesia, tak sadar Malaysia sudah di bawah pengaruh Indonesia. Ada sebuah video dari seorang kreator Malaysia Indonesia yang sudah lama bahwa berkuasa atas sudah lama Malaysia. dalam pengaruh Indonesia. Salah satu yang menjadi pengaruh itu adalah bahasa, bahkan saking kuatnya pengaruh bahasa Indonesia, sehingga pemimpin mereka juga suka berbicara dalam bahasa Indonesia. Penyebabnya mungkin pengaruh film dan musik Indonesia yang selalu diminati di sana. Selain musik dan film Indonesia yang berhasil mempengaruhi kehidupan orang Malaysia, ternyata konten-konten seperti konten gaming dan animasi yang dibuat kreator Indonesia juga nampaknya berhasil mempengaruhi anak-anak Malaysia. Mereka suka menonton konten berbahasa Indonesia di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan YouTube. Korang sedar tak sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yelah, dekat Malaysia ni mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia, sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Iya, benar banget kita tuh. jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Iya, benar. Malaysia. Sampai ke hari ini mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita sahaja yang perak guna slang bahasa Indonesia. Bahkan meskipun benar banget sih. kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut, saya tak nak sebut lah. Dikarenakan televisi dan radio di sana dipenuhi lagu dan film Indonesia, sedangkan media sosial dipenuhi konten-konten FYP dari Indonesia. Alhasil anak-anak di sana jadi terbiasa dengan bahasa Indonesia. Berikut video anak-anak Malaysia yang terpengaruh bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari mereka. Ini ketinggalan. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Ayah Malaysia, ibu Malaysia, anak Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia, kenapa dia Aku kan orang Indonesia. bahasa Indonesia? Aku kan pandai bahasa Indonesia.
bisa katanya. Lu mau apa itu? Makan. Abang kamu mau bagi makan nggak? Enggak. Abang aku udah makan. Abang kamu udah makan kamu? Enggak. Udah belum kamu? Udah makan. Kenapa? Aku udah makan. Apa kamu lapar? Kayak anak makcik. Mana aku makan? Mami masak? Iya. Bohong kamu. Banyak amat. Bohong, nggak baik. Kayak anak makcik loh cakapnya, ngomongnya. Kamu udah makan belum? Dadah. Belum. Dadah. Saya mau beli ini dan ini. Oke, aku ambil ya. Aku ambil ya. Kamu bukan ambil dari sana ke? Tak ada. Aku cuma ambil ini. Anak Melayu tapi hari-hari cakap bahasa Indonesia. Makan. Baksonya ada bakso. Bahkan anak ini lebih kenal dengan Presiden Indonesia ketimbang Perdana Menteri Malaysia. Ini siapa? Ini siapa? Tak tahu. Siapa? Siapa? Tak tahu. Tak tahu. Yang ini. Ini atau siapa? Mana? Nih. Ini siapa? Ini siapa? Pak Jokowi. Siapa? Pak Jokowi. Pak apa? Pak Jokowi. Nih, yang ini. Pak Jokowi. Bukannya over proud atau gimana, tapi sadar nggak sih sebenarnya pengaruh bangsa kita itu besar banget loh, terutama ke negara-negara tetangga. Misalnya seperti waktu awal Pak Prabowo dilantik dan bikin gebrakan, ada beberapa konten kreator yang Malaysia yang selalu bahas kayak Malaysia ini berasa kayak provinsi Indonesia ya. Dia buka berita isinya Prabowo terus, Prabowonomics, kebijakan Prabowo, sampai konten kreator Malaysia ini, tapi dia ini konten kreator yang baik ya, bukan yang suka jelek-jelekin Indonesia. Itu bahas kalau para pejabat di Malaysia itu tuh mulai sering pakai istilah-istilah bahasa Indonesia, dan dia tuh merasa kalau Indonesia itu sudah lama menang, alias Indonesia sudah lama berpengaruh atas Malaysia. Kalau aku lihat dari konten-konten beliau ini lebih ke kayak nasionalis bangsa Melayunya. Jadi dia tidak membenci orang Indonesia, tapi dia mengencourage rakyat Malaysianya itu untuk lebih cinta lagi akan budaya Melayu dan bicara bahasa Melayu itu nggak salah kok. Cuma kalau yang bisa aku sampaikan di sini untuk kakak konten kreator ini, sebenarnya nggak apa-apa banget loh kalau kalian itu pejabatnya menggunakan bahasa Indonesia. Atau bahasa kita kan juga tuker-tukeran. Banyak juga bahasa Melayu yang diserap ke bahasa Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Jadi salah satu Asal bercakap dengan orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan. Bapa tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapa tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang besar tu bapa presiden ke bapa ni, kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka ni. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia
Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Nampaknya, pengaruh bahasa Indonesia membuat orang Malaysia ini panik. Dia takut kalau suatu hari bahasa Melayu hilang dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Benar juga. Tulis di komentar. Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan beberapa video-video anak kecil yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Ayahnya orang Malaysia, ibunya orang Malaysia, tapi anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Siap dia mengatakan, saya kan orang Indonesia. Lucu sebenarnya kalau anak kecil yang ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Sebenarnya dia anak Melayu, sejatinya anak Melayu, tetapi dia menggunakan bahasa Indonesia itu mungkin karena dia melihat video-video daripada handphone, mungkin daripada TV, kebanyakan dari media sosial juga ya. Anak-anak ini cepat belajar gitu, dan itu meresahkan para orang tua di Malaysia ini. Sebab apa? Nanti lama-kelamaan bahasa Melayunya akan tenggelam dan istilahnya mereka akan banyak menggunakan bahasa Indonesia. Dan seperti tadi ada anak kecil itu yang ngomong pakai bahasa Indonesia persis sekali sama macam kayak anak makcik ya. Anak makcik yang sulung itu yang pertama itu, dia selalu ngomongnya, aku belum mandi, aku mau tidur, gitu. Dia banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa mamanya menggunakan bahasa Indonesia di rumah dalam sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia? Ada juga menggunakan bahasa Melayu, tetapi kebanyakan makcik menggunakan bahasa Indonesia untuk anak-anak makcik juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kalau sudah sekolah, seiring waktu nanti dia akan belajar sendiri menggunakan bahasa Melayu. Ya, nanti kalau sudah besar, anak-anak ini akan pandai memilih mana bahasa yang akan dia gunakan. Kita nggak boleh memaksakan dia harus memakai bahasa Indonesia setiap hari, memakai bahasa Melayu setiap hari. Terserah pada anaknya nanti ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Yang penting kita mengajarkan mana bahasa Indonesia, bahasa Melayu kepada anak-anak kita. Jadi mereka boleh menguasai berbagai macam bahasa, gitu maksudnya. Tapi kalau menurut makcik sih ya benar juga apa yang dikatakan oleh abang-abang itu ya. Kenapa kalau orang Indonesia datang ke Malaysia ini nggak pernah menggunakan bahasa Melayu ataupun dialek Melayu. Tapi kalau orang Malaysia datang ke Indonesia, otomatis mereka akan menukar bahasa ataupun dialek mereka jadi ke Indonesia gitu. Tapi itulah pengaruh bahasa Indonesia ini sangat kuat ya guys ya. Kenapa sangat kuat? Karena bahasa Indonesia itu sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk dipelajari. Kalau di Malaysia ini mereka sangat risau ya, sangat merasa resah kalau anak-anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Lain lagi dengan bule-bule di luar negeri sana. Bahkan bule-bule di luar negeri sana mengajarkan anak-anaknya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan mereka sudah kembali ke negaranya sendiri pun mereka tidak melupakan bahasa Indonesia ya. Mereka tetap mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesianya walaupun sudah berada di negaranya sendiri. Walaupun mereka tidak di Indonesia, tetapi mereka tetap menggunakan, mengingat dan tidak melupakan bahasa Indonesia itu. Itulah berbeda ya dengan Malaysia. Oke lah guys, terima kasih untuk Anda semuanya. Apapun jika Anda ingin mengomentari tentang video ini, jangan lupa komen di di kolom komentar nanti. Dan makcik harap semuanya memberikan komentar yang positif lah ya guys ya. Semoga tidak ada kericuhan ataupun yang salah paham dengan video ini. Ini hanya untuk sekedar pembelajaran saja, pengalaman saja, ataupun sekedar untuk berita saja ya guys ya, untuk kita mengetahui sama-sama. Dan sampai di sini sajalah video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.